Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku di channel Enging Eng. Kali ini kita akan belajar asking for clarification and checking understanding. Artinya, meminta klarifikasi dan memeriksa pemahaman. Di sini udah pada tahu kan ya arti klarifikasi itu apa? Sekarang tuh lagi zamannya klarifikasi soalnya. Dikit-dikit klarifikasi, masalah dikit klarifikasi. Makanya aku nggak akan menjelaskan lagi klarifikasi itu apa sih. Kita hanya akan langsung membandingkan kedua statement ini. Asking clarification versus checking understanding. Apakah keduanya sama atau berbeda? Sebelum kita menjawab yang ini, kita jawab dulu nih pertanyaan yang ini. When you hesitate about something, what would you do? Ketika kamu ragu akan sesuatu, apa yang akan kamu lakukan? Misalnya, kalian disuruh sama mama kalian ke pasar. Mama kalian bilang gini, "Neng, ke pasar pemelikan bla 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 bla." Cuma kalian teh nggak denger, mama kalian teh ngomong apa ya barusan. Kalian ragu gitu mau ke pasarnya juga. Udah nggak tahu mau beli apa karena tadi nggak jelas gitu mama kalian ngomong apa. Kan nggak mungkin ya kalian diam aja. Nanti ketika kalian ke pasar pelong-pelong nggak tahu mau beli apaan. Maka dari itu, kalian meminta klarifikasi ke ibu kalian untuk mengulang lagi apa yang tadi disampaikan. Kalian pasti bilang, "Apa mah? Tadi beli apa aja?" Karena kalian gak yakin kan sama sebelumnya harus beli apa saja. Jadi, kalian butuh ibu kalian untuk mengclarify her statement. Ada lagi contohnya. Misalnya kalian ngajarin teman kalian. Terus pas udah dijelasin, teman kalian bengong. Kalian nggak tahu nih teman kalian dijelasin sama kalian nih ngerti apa enggak sih? Jadi kalian nanya kan sama teman kalian, "Lu ngerti nggak sih gue jelasin apaan?" Kalian sadar nggak sih? Contoh yang dua tadi adalah contoh asking clarification and then checking understanding. Yang pertama asking clarification, yang kedua checking understanding. Ada nggak persamaannya? Ada dong, dua-duanya sama-sama membutuhkan info. Jadi yang contoh pertama tadi, kalian membutuhkan info dari ibu kalian tentang apa saja yang dibutuhkan ibu kalian di pasar. Kemudian yang kedua, kalian butuh info apakah teman kalian ngerti atau enggak kalian tadi jelasin. Nah, jadi udah tahu nih kan persamaan dari checking understanding dan asking for clarification adalah sama-sama mendapatkan info yang kalian butuhkan secara jelas. Sekarang perbedaannya apa? Jadi perbedaannya itu ada di posisi subjek ya. Kalau kalian subjeknya sebagai speakers atau pembicara, maka kalian harus pakai yang checking understanding. Biasanya ini yes or no question. Kemudian kalau misalnya kalian sebagai pendengar, as a listener, kalian biasanya pakai yang asking for clarification. Biasanya asking for clarification ini berbentuk explanation or repetition, penjelasan atau pengulangan. Kalau contoh yang pertama tadi kan kita pengulangan ya, tolong diulangi lagi nih, "Mama pengennya aku beli apa ke pasar." Nah itu yang asking clarification. Di sini aku punya contohnya juga. Di sini posisikan diri kalian as a listener. Jadi di sini kalian sebagai pendengar. Ketika kalian sebagai pendengar dan kalian ingin meminta klarifikasi, berikut adalah ekspresi-ekspresi yang bisa kalian gunakan. Yang pertama ada I didn't get that atau I don't get that. Aku nggak ngerti, kata kalian. Terus ada what was that? Apa tuh tadi? What did you say? Apa yang kamu katakan? Again, please. Ulangin dong. Say that again. Katakan lagi. I don't get it. Aku tidak mengerti. I'm lost. I'm confused. Aku bingung. Aku nggak ngerti. What? Apa? What do you mean? Maksudnya? Would you mind repeating that? Apakah kamu tidak keberatan untuk mengulanginya lagi? Nah, itu contoh kalian yang meminta klarifikasi as a listener. Kemudian, as a speaker,
kalian bisa checking understanding dengan kata-kata berikut. Do you understand? Apakah kamu mengerti? Do you know what I mean? Apakah kamu tahu maksud saya? Do you get my point? Apakah kamu paham maksudku? Do you follow me? Apakah kamu paham? Are you following me? Sama aja artinya sama yang di atas. Apakah kamu paham? Are you with me? Itu juga sama dengan yang di atas. Do you follow me? Are you following me? Artinya sama semua. Have you got it? Sama juga artinya apakah kamu mengerti, apakah kamu paham. Dan yang terakhir, any questions? Ada pertanyaan? Itu biasanya kita temukan dalam kelas ya. Ketika guru kalian selesai menjelaskan, karena dia sebagai speakers, maka dia mengecek pemahaman kalian dengan bertanya, any questions? Kalau misalnya ada yang belum mengerti, biasanya kan menjawab, saya bu nggak ngerti. Itu karena guru sebagai speakers. Kemudian di sini adalah cara-cara respons clarification sama cara-cara respons checking understanding. Yang di sebelah kiri adalah response to clarifying something. Jadi respons ketika ada yang meminta klarifikasi ke kalian. Kalian bisa mengawali klarifikasi kalian dengan what I mean is, maksudnya tuh. Let me clarify it for you. Aku akan menjelaskannya padamu. Let me explain that. Akan aku jelaskan. Let me explain that in more detail. Akan aku jelaskan secara rinci. Sorry, let me explain. Maaf, akan aku jelaskan. In other words, dengan kata lain, I mean, maksudku. Kenapa di sini ada titik-titik tuh? Karena ini adalah kalimat yang belum selesai. Setelah kalian bilang what I mean is, itu nggak stop sampai di situ. Di belakangnya tuh masih panjang. Penjelasan kalian itu di situ. Jadi ini hanya kata-kata yang mengawali klarifikasi kalian. Kemudian di sebelahnya, di sebelah kanan, ini ada cara-cara menjawab saat seseorang ingin mengecek pemahaman kalian. Ada yes, I understand, aku paham. I know, aku tahu. I'm with you, aku mengerti. I hear you, aku dengar kok, aku ngerti. I see, aku paham. I don't follow you, aku gak ngerti. I'm not sure I get your point. Aku gak yakin deh aku ngerti. I'm sorry, I don't understand. Maaf, aku gak ngerti. Nah, tadi itu adalah contoh-contoh cara meminta klarifikasi, kemudian cara menjawabnya seperti apa, dan cara memeriksa pemahaman, kemudian cara menjawabnya seperti apa juga. Di sini ada contohnya. Ada Gary and Val. Hey, what are you doing, Val? Hey, lagi ngapain, Val? Kata Valnya, Hi Gary, I'm doing my homework, but I have problem. Hi Gary, lagi ngerjain PR nih, tapi ada masalah. What is it, Val? Maybe I can help you. Apaan tuh? Mungkin aku bisa bantu. I can't copy this table from Excel to Word. Aku gak bisa ngopi tabel ini nih dari Excel ke Word. Kata Val. Kata Gary, just block the table, right click, then choose copy, move to Word, then right click again, choose paste. Do you understand, Val? Nah, di sini karena Gary sebagai speakers, dia kan menjelaskan cara-caranya mengcopy table dari Excel ke Word. Makanya dia tanya nih, dia mengecek pemahamannya si Val. Do you understand, Val? Blok aja tabelnya, klik kanan lalu pilih copy, pindah ke Word, klik kanan lagi terus pilih paste, cenata. Ngerti nggak, Val? Tapi karena Valnya rada-rada belet gitu ya, akhirnya dijawablah sama Val. Sorry, I don't get it. Duh, maaf, aku nggak ngerti. Di sini kan si Val sebagai listener. Karena dia sebagai listener dan dia ingin mengklarifikasi yang tadi dijelaskan sama Gary, maka setelah dia menjawab pertanyaan Gary yang do you understand, dia meminta klarifikasinya Gary. Would you mind repeating that again? Boleh nggak diulang lagi? Gitu kata Val. Terus kata Gary, let me explain that in more detail. Sini, aku jelasin lebih detail, kata Gary gitu. Move the window first into the Excel file and then bla 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 bla.
Sini aku jelasin lebih rinci. Pertama, pindahin dulu jendelanya ke file Excel dan seterusnya. Sama singgiringnya dijelasin tuh caranya bagaimana. Tadi adalah contoh cara penggunaan checking understanding and asking for clarification. Sampai sini paham ya? Semoga paham. Kalau misalnya belum paham, boleh diulang lagi videonya. Kemudian jangan lupa latihan di bawah dikerjakan supaya kalian lebih mantap. Oke, see you on the next video and bye-bye.